Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Berjumpa lagi dengan kami untuk membahas tentang pelajaran nahwu terkhusus bagi teman-teman yang masih pemula. Baik, bagi teman-teman yang baru bergabung, diharapkan untuk melihat video-video sebelumnya, karena video kali ini adalah video lanjutan di bab kedua. Dan bagi teman-teman yang memiliki kitabnya, bisa dibuka dan diperhatikan dengan baik. Pada video yang lalu, kita sudah membahas tentang teori kaidah bab kedua, yaitu pembagian kalimat ke isim, fi'il, dan huruf. Adapun pada video kali ini, kita akan mempraktekkan dari kaidah yang sudah kita ambil. Pada halaman 15, bisa dilihat bagian bawah ada latihan pertama. Ya, kita akan mulai latihan pertama. Iqra'il jumal al-atiyah wa bayyinil asma' allati tadullu ala ashkhasin wallati tadullu ala hayawanin wallati tadullu ala nabatin wallati tadullu ala jamadin. Bacalah jumlah-jumlah di bawah ini dan jelaskan isim-isim yang menunjukkan kepada ashkhas, manusia atau orang, wallati tadullu ala hayawanin, yang menunjukkan kepada hewan, dan yang menunjukkan kepada tumbuhan, dan yang keempat yang menunjukkan kepada benda. Untuk mempermudah, maka kita akan memberikan tanda, yaitu untuk ashkhas kita beri tanda atau nomor 1. Untuk hewan kita beri tanda nomor 2. Untuk nabat tanda nomor 3, dan jamad 4. Baik, dan yang akan kita bahas adalah asma, ya, hanya isimnya saja. Adapun fi'il dan huruf, maka kita akan bertemu di latihan selanjutnya insyaallah. Baik, kita mulai. Nomor pertama, Farid yajri fisyari. Farid adalah nama orang, maka dia masuk ke dalam ashkhas. Kita beri tanda 1, berarti dia menunjukkan pada ashkhas. Kemudian asyari. Asyari adalah benda, maka kita beri tanda nomor 4. Ya, jadi pada nomor ini kita bertemu dengan 2 isim. Yang pertama, Farid menunjukkan kepada orang, dan syari menunjukkan benda. Kemudian yang kedua, Aliyun yarkabul himara. Ali adalah termasuk ashkhas, nama orang, maka dia isim. Al-himar keledai. Keledai itu hewan, maka hewan adalah kita menggunakan rumus nomor 2. Baik, jadi ada 2 isim. Yang pertama Ali, yang menunjukkan kepada orang. Yang kedua adalah al-himar, yang menunjukkan kepada binatang. Kemudian yang ketiga adalah al-kalbu yanamu fil bustan. Al-kalbu yaitu hewan, yaitu anjing, tidur di taman. Maka al-kalbu adalah hewan, nomornya adalah 2. Al-bustan
Al-bustan adalah al-jamad, karena dia nama tempat, ya, dia benda. Maka kita tulis untuk mempermudah adalah dengan angka 4. Maka pada nomor 3 kita ketemu dua isim, yaitu isim yang menunjukkan kepada hewan dan isim yang menunjukkan kepada benda. Kemudian nomor 4, yuhibbu al-walad al-burtuqal. Al-walad adalah isim yang menunjukkan kepada orang, karena al-walad adalah anak, ya, seorang anak. Maka al-walad adalah isim yang menunjukkan kepada orang, maka rumusnya adalah 1. Al-burtuqal. Al-burtuqal adalah salah satu dari buah-buahan, yaitu jeruk. Maka al-burtuqal masuk ke dalam nabat, yaitu dengan rumus nomor 3. Maka pada nomor 4 ini kita bertemu dengan dua isim. Yang pertama isim yang menunjukkan kepada orang, dan yang kedua adalah tentang nabat atau tumbuhan, dan masuk ke dalamnya buah-buahan. Kemudian yang kelima adalah yahtarikul hatab. Yahtarikul hatab, kayu terbakar, ya, kayu bakar terbakar. Jadi al-hatab ini masuk ke dalam jamad. Kodenya adalah 4. Jadi nomor 5 ini hanya ada satu isim, yaitu al-hatab. Kemudian yang keenam, yatasallaqu al-ghilmanu al-jabal. Yatasallaq artinya naik, al-ghilman dua anak, al-jabal gunung. Di sini al-ghilman adalah dua orang, maka al-ghilman masuk ke dalam isim yang menunjukkan kepada orang, maka kodenya adalah angka 1. Al-jabal adalah benda, maka kodenya adalah 4. Jadi pada nomor 6 kita bertemu dengan dua isim, yaitu al-ghilman dan al-jabal. Kemudian nomor 7, iftarasa dhi'bu kabshan. Iftarasa dhi'bu kabshan. Jadi serigala memangsa kambing. Baik. Adz-dhi'bu adalah hewan. Kita memberikan kodenya adalah nomor 2. Ya. Kabshan juga nomor 2 karena sama-sama hewan, yaitu kambing. Maka ada dua isim yang menunjukkan kepada hewan, yaitu adz-dhi'bu dan kabshan. Kemudian berikutnya nomor 8 adalah as-sa'lab ya'kulut dajaj. As-sa'lab yaitu rubah memakan ayam. Maka kita katakan bahwa as-sa'lab isim yang menunjukkan hewan. Kodenya adalah nomor 2. Dan ad-dajaj adalah ayam, dan ayam adalah jenis hewan, maka nomor 2. Kemudian yang ke-9 adalah al-bustani yajma'ul azhar. Penjaga kebun mengumpulkan bunga-bunga. Ya, karena al-bustani adalah orang, maka kita beri kode 1. Sedangkan al-azhar termasuk bagian dari tumbuh-tumbuhan, maka
kita beri kode 3. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah yastahimmu al-aulad fil bahri. Al-aulad adalah anak-anak, maka dia adalah isim yang menunjukkan kepada ashkhas dengan nomor 1. Al-bahr adalah laut, maka laut masuk kepada jamad, maka kita beri kode 4. Maka di nomor 10 ini ada 2 isim. Yang pertama menunjukkan orang, yang kedua menunjukkan jamad. Kemudian nomor 11 al-hadi asyar, al-hadid yadhubu fin nari. Al-hadid adalah besi dan besi adalah jamad, maka kita beri kode atau angka 4. Sedangkan an-nar adalah api, ya, al-hadid yadhubu fin nari. Besi itu meleleh di api, maka api adalah benda, maka dia jamad. Maka ada 2 isim yang sama-sama menunjukkan benda, yaitu al-hadid dan an-nar. Kemudian yang terakhir adalah as-sani asyar, jumlahnya al-midad fid dawat. Al-midad adalah tinta, ad-dawat adalah tempatnya. Maka al-midad adalah isim yang menunjukkan kepada benda, dan ad-dawat juga menunjukkan kepada benda. Maka nomornya adalah 4 dan 4. Baik, untuk tamrin atau latihan pertama kita sudah selesaikan semuanya. Kemudian kita akan masuk ke tamrin kedua. Di sini ada perintah Iqra'il jumal al-atiyah wa mayyiz al-asma wal af'al wal huruf. Bacalah jumlah-jumlah di bawah ini dan bedakan isim, fi'il dan huruf. Ada 10 nomor, artinya ada 10 jumlah yang kita diminta untuk menyebutkan isimnya, fi'il dan hurufnya. Untuk mempermudah, kita buat kode saja. Asma 1, af'al 2, dan huruf 3. Kita mulai. Jumlah yang pertama, yaftahu Muhammadun al-bab. Yaftahu adalah membuka, maka kodenya adalah 2. Membuka adalah pekerjaan, maka dia fi'il, kodenya nomor 2. Muhammad, dia adalah nama orang, dan nama orang adalah masuk bagian isim, maka kodenya adalah 1. Al-bab adalah pintu, pintu juga benda, jamad, maka dia masuk ke dalam isim. Maka jumlah pertama kita bertemu dengan 1 fi'il dan 2 isim. Kemudian yang kedua, yastari tajiru al-qutna. Yastari membeli, at-tajir pedagang, al-qutna kapas. Maka yastari membeli adalah satu kegiatan, maka kegiatan adalah fi'il karena dia pekerjaan. Kemudian at-tajir menunjukkan orang, maka dia isim. Al-qutn ia juga isim karena dia menunjukkan benda. Maka ada 1 fi'il dan 2 isim pada nomor 2 ini. Kemudian yang ketiga, yazra'ul fallahu al-qasab. Yazra' adalah menanam, al-fallahu petani, al-qasab adalah tebu. Maka yazra' adalah kegiatan, dia masuk ke dalam nomor 2 yaitu fi'il. Al-fallah karena dia orang, maka dia isim.
Al-qasab karena dia tumbuhan, maka dia masuk ke dalam isim. Maka ada satu fi'il dan dua isim. Kemudian yang keempat adalah yaqra'u Sa'idun al-kitab. Yaqra' adalah fi'il karena dia membaca, kodenya adalah nomor 2. Sa'idun nama orang, maka dia isim. Al-kitaba dia juga benda, maka dia isim. Berarti ada satu fi'il, dua isim. Ya, bagi teman-teman mohon dihafalkan kodenya ya, agar mempermudah untuk memahami. Kemudian yang kelima, jumlahnya adalah yadkhulul hawa'u fil hujrah. Yadkhul adalah masuk udara ke dalam kamar. Yadkhul masuk, maka dia adalah fi'il, kodenya nomor 2. Al-hawa karena dia masuk ke dalam benda, maka kodenya adalah 1. Fi adalah huruf karena dia tidak bisa berdiri sendiri, maka kodenya nomor 3. Al-hujrah adalah kamar, maka dia masuk ke dalam jamad, maka dia isim, kodenya adalah 1. Maka pada nomor 5 ini ada satu fi'il, 2 isim dan 1 huruf. Kemudian jumlah ke-6, as-samaru yatasaqatu 'alal ard. As-samar adalah buah, yatasaqat berjatuhan di atas tanah. As-samar karena dia termasuk nabat, maka dia adalah isim, kodenya nomor 1. Yatasaqat berjatuhan, maka dia menunjukkan kata kerja atau fi'il, maka kodenya adalah nomor 2. Kemudian ala adalah huruf yang dia tidak bisa berdiri sendiri, maka kodenya adalah 3. Al-ard dia juga benda, maka kodenya adalah 1. Dan benda masuk isim, maka jumlah nomor 6 kita temukan 2 isim dan 1 fi'il dan 1 huruf. Baik, kemudian yang ke-7, as-sauru yahrusul ardo. As-saur adalah lembu jantan atau banteng. Yahrusul ardo membajak tanah. As-saur karena dia masuk hewan dan hewan termasuk isim, maka nomor 1. Yahrusu membajak. Membajak adalah kata kerja, maka dia fi'il, maka kodenya adalah nomor 2. Al-ardo karena dia adalah jamad, benda, maka kodenya adalah 1 karena benda masuk ke dalam isim. Berarti ada 2 isim dan 1 fi'il. Kemudian yang selanjutnya adalah nomor 8, tusna'ul ahdhiyatu minal jild. Tusna adalah dibuat. Dibuat adalah fi'il, maka kodenya nomor 2. Al-ahdhiyah dia adalah sepatu. Ya, sepatu adalah isim. Karena dia adalah benda, maka kodenya nomor 1. Min dia adalah huruf karena dia tidak bisa berdiri sendiri, maka kodenya adalah nomor 3. Al-jild adalah kulit, dan kulit adalah benda, maka al-jild masuk ke dalam isim, kodenya adalah nomor 1. Jadi nomor 8 ada 1 fi'il, 2 isim dan 1 huruf. Baik. Kemudian yang 9, al-usfuru yugharridu 'ala syajarah. Burung berkicau di atas pohon. Al-usfur karena dia burung, dia jenisnya hewan, maka dia masuk isim, kodenya adalah 1. Yugharrid
adalah berkicau. Berkicau adalah kata kerja, maka dia fi'il masuk dengan kode nomor 2. Ala, dia adalah huruf yang tidak bisa berdiri sendiri, yang mananya tidak sempurna, maka kita kasih kode nomor 3. Asy-syajarah, dia termasuk nabat, maka nabat adalah masuk ke dalam isim, maka kita beri kode 1. Maka ada 2 isim, 1 fi'il dan 1 huruf. Kemudian yang ke-10 atau yang terakhir dari latihan nomor 2 adalah yadhhabul aghniya'u ila Urubba. Yadhhab, pergi, agniya, orang-orang kaya, ke Eropa. Jadi yadhhab, pergi adalah kata kerja, maka kodenya nomor 2. Al-aghniya, orang-orang kaya, kodenya adalah 1, karena dia menunjukkan orang, maka dia isim. Ila, dia adalah huruf, karena dia tidak bisa berdiri sendiri, maka kodenya adalah 3. Urubba, dia adalah benua, dan benua adalah masuk ke dalam benda, maka urubba adalah isim. Maka ada 1 fi'il, 2 isim, dan 1 huruf. Baik, itu adalah penjelasan dan jawaban dari latihan nomor 2. Bagi teman-teman yang memiliki jawaban lain, bisa disampaikan di kolom komentar. Kemudian kita akan masuk ke tamrin yang ketiga. Ya, tamrin yang ketiga atau latihan ketiga ini kita diminta untuk membuat sebuah jumlah. Kita akan coba tamrin ketiga. Nomor pertama, perintahnya adalah iti bi khamsi jumalin mabdu'atin bi asma'in tadullu ala asqas. Datangkan 5 jumlah yang diawali dengan isim yang menunjukkan kepada orang. Kita akan membuat satu saja sebagai contohnya. Karena apabila kita membuat 5 terlalu banyak, maka kita buat satu saja, satu jumlah yang diawali dengan isim yang menunjukkan kepada orang. Misalkan kita buat saja di bawah nomor 1 di sini, ya. Misalkan Sholihun Zakiyun. Baik, Sholihun Zakiyun. Sholih isim nama orang, Zakiyun. Ini sudah sempurna. Sholih adalah orang yang cerdas. Jadi nomor pertama sudah kita jawab. Bagi teman-teman bisa jawab di komentar. Kemudian nomor 2 adalah iti bi khamsi jumalin tantahi kullu wahidatin minha bismin yadullu ala hayawanin. Membuat 5 jumlah yang diakhiri dengan isim yang menunjukkan kepada hewan. Maka kita buat satu saja. Kita buat di bawahnya nomor 2. Contohnya adalah Ro'a Ahmad al-Aghnam. Ro'a Ahmad al-Aghnam. Ahmad menggembala kambing-kambing. Nah, kambing adalah hewan, maka dia isim, ya, sesuai dengan perintahnya. Kemudian yang ketiga adalah
membuat 5 jumlah yang diawali dengan isim yang menunjukkan kepada tumbuhan. Misalkan nomor 3 kita buat al-burtuqalu kasirun. Jeruk itu banyak, ya. Al-burtuqal adalah nabat, ya. Maka kita tulis di pertama. Kemudian yang keempat, ya teman-teman, di sini posisinya hujan deras, bahkan sangat deras sekali, dan posisi kita berada di kelas yang terbuka. Jadi bagi teman-teman yang apabila merasa suaranya tidak terdengar, bisa gunakan headset dan perbesar volumenya. Kemudian yang keempat adalah perintahnya masih sama, akan tetapi jumlahnya diakhiri dengan jamad, yaitu benda. Kita akan buat jumlahnya satu saja sebagai contoh, yaitu as-samaku fil bahri. Jadi ikan di laut. Laut adalah jamad. Maka dengan demikian kita sudah selesai membuat jumlah dari soal nomor 3. Teman-teman sekalian, ini adalah video kita kali ini, jawaban dari sebagian pertanyaan yang ada di kitab An-Nahwu Al-Wadih. Insyaallah soal-soal selanjutnya akan kita bahas pada video berikutnya, karena kondisinya memang tidak memungkinkan kita untuk melanjutkan disebabkan hujan yang sangat lebat di tempat ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share yang banyak, komen dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.